ini sangat-sangat penting kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena kita meyakini kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala yang ditanya hanya amal kita. Yang sekalian, kita masih melanjutkan kajian poin yang kaitan dengan cara memilih pasangan hidup kita. Ya, kemarin ada poin-poin yang sudah kita pahami. Ternyata arahan Islam itu ditekankan kaitan dengan agama. Ya, makanya ada 4 kemarin tuh faktor dalam memilih pasangan. Hadis Nabi ini yang kemarin. Ini kita satu kita kaji kaitan dengan poin-poin ini. Rawah Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi sahabat Abi Hurairah, sahabat yang hanya 6 tahun bersama Rasulullah, tapi riwayatnya sangat banyak sekali. Ada 5 ribuan, ya, 5.374 hadis yang langsung didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahabat yang termasuk sahibus sufah, ya, yang hidupnya di Masjid Nabawi pada saat itu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sabda, tunkahu al-mar'atu, tunkahu al-mar'atu, seorang wanita itu dinikahi. Ada sebab li'arba'in, ada 4 hal. Ya. Kalau kemarin kita pahami, ya, kalau hanya khusus kaitan dengan hartanya atau khusus kaitan dengan kecantikannya, itu juga berbahaya. Yang pertama apa? Sebab dinikahi al-mar'atu itu, wanita itu, lima liha, dia kaya. Sebab hartanya, oh dia mungkin manajer, dia direktur, ya, punya semuanya, atau mungkin dia anaknya pejabat, atau dia punya warisan banyak, bapak ibunya mungkin luar biasa hartanya, kemudian wafat dapat warisan yang luar biasa. 5 liha, ini juga bisa, biasanya begitu. Yang kedua, wali hasabiyah, karena hasabnya, keluarga besarnya, ya, itu biasanya anak siapa dia, ya. Ini juga ada. Kadang-kadang wanita dipilih karena dia putri para penguasa atau pejabat. Zaman dulu kan para dai-dai, ya, wali songo itu juga istri-istrinya juga dari putri-putri kekuasaan pada saat itu. Kenapa? Dalam rangka untuk melakukan dakwah lebih dimudahkan lagi, karena mengambil keluarganya. Contoh mungkin kecilnya, ya, di desa itu ada seorang yang punya ilmu agama luar biasa, ada putrinya, lurahnya yang belum nikah, dan dia mau melakukan dakwah di masyarakatnya. Nah, ketika dia menikahi anaknya, itu lebih dimudahkan untuk menyampaikan dakwahnya di kampung itu. Sama juga Saudi, raja itu juga didampingi juga para ulama-ulama pada saat itu. Meskipun sejarahnya beda, ya. Munculnya Saudi itu kan mecah kekuasaan yang ada di Turki. Dan itu juga dari orang luar yang masuk sebenarnya. Bagaimana cara untuk memecah umat Islam pada saat itu? Hampir sama sampai saat ini. Ya, berapa banyak juga kadang-kadang orang-orang itu yang memihak kepada sesuatu yang tidak pas pada saat itu. Yang ketiga, wajamaliha. Oh, ini juga termasuk poin. Biasanya orang memilih, ya, pasangan itu ini. Wajamaliha. Apa? Kecantikannya. Ini juga banyak juga. Tapi kemarin kan kita memahami, ya, beberapa hadis yang kita diingatkan. Jangan sebab itu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, walidiniha. Sebab dinnya. Ya, agamanya.
dia ada lebih memahami Islam ini, kemudian dia punya karakter atau akhlak yang lebih baik lagi, pemahaman lebih baik lagi. Ya, tapi kalau seandainya nggak ada empat-empatnya, fadfar bidzati din, pilih yang punya agama. Ya, seagama. Dan juga bukan hanya seagama, tapi dia paham agama. Ahli ibadah, ahli zikirnya, gitu kan. Tapi kan juga sama agama, tapi nggak pernah sholat ya. Satu agama nggak pernah sholat ya. Dipilih, jangan dulu. Pilih yang apa? Yang ahli agamanya, yang salehahnya. Ya, itu yang penting. Karena biasanya dengan ini Allah akan memudahkan semuanya. Ya. Taribat yada. Ya, hadis ini taribat. Taribat itu kan apa? Kayak debu. Ya, tangan kamu kena banyak debu. Ada yang mengatakan udah berkah. Cari pasangan karena agama ya, berkah insya Allah. Rezeki akan datang banyak ya, insya Allah ya. Itu yang keyakinan itu kan gitu ya. Tapi kalau kita, Ustaz, kalau milih ya, agama biasa-biasa tapi ya nggak ada masalah juga. Ya, tapi juga harus ada pembinaan selanjutnya. Orang kan akan ada perubahan. Ya, saat inilah kita lihat semuanya. Ya, di kalangan artis kan ada perubahan-perubahan. Tapi sayangnya kemudian pada cerai. Nah itu yang sayang juga itu. Berubah pakai jilbab, berubah mengenal agamanya. Itu bagus, poin yang bagus. Siapa yang biasa yang mengikuti kehidupan para artis? Oh, Fauzi. Ya kan? Ada kan kasus ini nggak tahu ya kan? Ya, keluarganya Baim dan sebagainya kan gitu. Wanita salehah. Nah, ini pilihan ini. Cari fadfar biladidin. Nah, ini siapa sih wanita yang salehah itu? Al hadis di sini di akhrajahu Ad-Dailam dan juga ini dalam tafsir Ibnu Jarir ya. Itu sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa imra'atun. Sebaik-baik wanita itu atau istri itu imra'atun istri idza nadarta ilaiha saratka. Kalau kamu melihat istri kamu semakin bahagia, tenang, ya, kenapa? Tulus, ya, salehah itu namanya salehah, ya. Dia tulus menjaga anak-anak kita, dia tulus, ya, ikhlas bersama-sama kita dalam kondisi apapun. Karena pilihan awal tadi sama-sama, yuk kita bersama-sama mau ke depan membangun bahagia keluarga. Kalau udah mau, ya apapun yang terjadi, mobil khusus kaitan dengan ekonomi itu banyak sekali kasus orang cerai di Indonesia ini gara-gara ekonomi itu banyak sekali. Lain kaitan dengan selingkuh dan sebagainya. Kalau Rasulullah SAW khairun nas imra'atun idza nadharta ilaiha saratka wa idza amartaha atau atska. Kalau diperintahkan dia akan manut, mengikuti. Ya, artinya gini, cukup di rumah saja. Atau mungkin lakukan hal ini. Itu selalu diikuti. Ya coba kalau antum sebagai suami kemudian nggak selalu diikuti oleh istri antum, ya apa yang terjadi? Sekali nggak apa-apa, dua kali, tiga kali, ya, biasanya ada permasalahan ya. Kalau memilih pilihan ya, nggak seharusnya suami itu berada sesuai dengan kondisi yang ada. Ya, kalau pilihannya di awal memilih itu, ya udah
teruskan ya kayak gitu. Kan yang dari awal udah tahu deh, oh dia nggak punya ini, nggak ini, ya kan? Apalagi pilihnya mungkin ustadz yang hanya taklim, ya dia harus tahu. Kalau dia pilih manajer beda lagi kan. Tapi jangan sampai ketika dia tiba-tiba ada masalah, ya, contohnya mungkin dikeluarkan karena masalah gitu kan, akhirnya nggak punya harta, mudah ditinggalkan. Nah, itu kan beda. Karena pilihan tadi di awal itu tujuannya dia beda. Wa idza ghibta anha hafizatka fi maliha wa nafsiha. Nah, orang wanita yang salehah atau mungkin suami yang saleh itu ketika ini khususnya wanita, kalau kamu tinggalkan di rumah sendiri, mungkin satu bulan bisa 2 bulan ada kerjaan di luar. Contohnya gini, ada suami kerjaannya habis itu pelayaran. Itu berapa bulan kan bertahun kan? Atau tahun kan baru mendarat. Gitu. Ya, ada saya juga punya keluarga yang dua keluarga yang suaminya itu ya habis itu pelayaran. Ya, baru menikah, kemudian berapa hari setelah itu jalan lagi, ya udah hamil gitu. Luar biasa gitu kan. Ya, gitu. Kan beda. Wa idza ghibta, kalau kita tinggalkan, dia akan menjaga. Seorang wanita yang saleh itu akan menjaga dirinya dan harta yang di rumah itu. Makanya nggak boleh menerima tamu laki-laki ketika suami nggak ada. Ya. Dan nggak boleh masuk rumah berdua. Ya. Itu kayak begitu kalau kenapa itu adab. Orang tamu yang tahu ya juga nggak mau masuk deh. Kalau dia mau ketemu suaminya nggak ada. Nah, kecuali ada 2 orang, 3 orang keluarga gitu. Ya, tapi kita juga harus juga pinter-pinter ya apa menerima seorang tamu apalagi dari jauh keluarganya itu. Ini itu juga harus kita ada aturan ya. Gitu. Saat ini kan ada film kakak ipar adik ipar ya, mau kakak mau adik itu sama ya, al maut sama ya, itu hadis tuh, itu hadis Nabi untuk menjaga gitu. Kalau memang banyak sekali ya kejadian ipar-iparan dianggap biasa-biasa, bolak-balik jalan-jalan berduaan terjadi meninggalkan istrinya yang kakaknya atau adiknya gitu ya. Nah, itu kaitan dengan juga sama juga ya. Pemahaman kita kaitan dengan agama itu. Urgensi nasab. Nah, tadi kan wali hasabiyah. Nasab juga penting. Ya. Kalau orang itu baik, keluarganya baik, ketika sudah dia mengenal Islam pasti lebih tambah baik. Nah, ini nasab ini bukan nasab saat ini ya, yang rame ya. Tapi penting juga ya, nasab itu penting ya. Khusus kaitan dengan adopsi yang pernah kemarin saya sampaikan. Ketika kita melakukan adopsi pada orang lain, jangan sampai binnya itu bin kita. Dan itu haram. Ya, kalau kita tahu, itu haram. Kalau kita nggak tahu bapaknya, ya udah ini saudara saya. Ya, keluarga saya, saudara saya, tapi bukan anak saya. Berapa banyak orang yang mengadopsi orang lain, kemudian dikatakan B-nya Ben dia. Sampai, wabil khusus ini yang anak perempuan ya. Ini agak berbahaya. Kenapa? Nanti berkaitan dengan pernikahan, kan? Walinya siapa dan sebagainya. Dan juga adopsi itu kalau orang luar itu sama. Ya, nggak boleh berduaan sama ibunya juga. Jadi gini, yang kita ambil laki-laki dari kecil nih. Tapi ini bukan keluarga kita, bukan keponakan kita. Kalau yang kita ambil keponakan kita, itu hukum keponakan, nggak ada masalah. Berdoaan sama istri kita, itu nggak ada masalah. Kalau orang lain, itu beda. Ya, yang ngambil anak laki-laki gitu ya, udah gede. Ya kan? Kalau Nabi kayak Nabi, siapa? Nabi siapa? Sejak kecil diambil oleh raja. Firaun.
Nabi Musa. Nabi Musa kan dari kecil kan diperintahkan Allah untuk menghayutkan bayi itu di sungai kan. Tapi kan takdirnya ketemu istrinya Firaun yang salehah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ya zaman dulu ya. Tapi jangan sampai kita ambil sebagai dalil. Loh, itu istrinya Firaun saja salehah, tapi Firaunnya tidak beriman. Kalau itu boleh dong. Wanita muslimah nikah sama siapapun yang non muslim gitu. Itu beda. Dalam Islam tidak boleh, haram. Wanita muslimah nggak boleh nikah sama non muslim. Hatta ahlul kitab nggak boleh. Kalau laki-laki boleh nggak dia nikah sama ahlul kitab? Musyrikat nggak boleh. Tapi ahli kitab khilaf di antara ulama-ulama kita. Dan nanti kita ketemu pembahasan itu. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu fid din. Rawah Imam Ahmad, Imam Bukhari. Manusia itu ibarat barang tambang, ma'adin. Sebaik-baik mereka pada masa jahiliyah adalah sebaik-baik mereka di dalam Islam jika mereka paham Islam. Ketika dia mengenal Islam, ya, sebelumnya dia orang baik memang, ahli, orang yang akhlaknya luar biasa. Ya, kemudian juga melakukan gerakan sosial yang biasa, suka nyumbang sebagainya. Itu biasa. Kalau udah ketemu Islam, ya itu lebih kuat lagi. Nah ini kita katakan nasab juga. Jadi sekalian, ini sangat penting ya. Di pilihan di hasabiah itu juga bagus. Kalau kita dapat semuanya, ini yang sangat nikmat yang luar biasa. Bagaimana dengan kita semuanya yang sudah ada pasangan gimana? Insya Allah ya, sesuai nggak? Ya sesuai. Ya, tinggal kita kuatkan lagi. Ya. Pilih yang penyayang dan banyak anak. Loh, ini ya. Tapi nggak tahu ya. Sekarang banyak juga ya. Anak-anak itu biasanya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nggak ada kayak yang zaman dulu ya. Yang ibu-ibu kita. 8, 9, 10, 11. Gitu ya. Dulu nggak ada TV ya. Atau nggak ada yang di luar. Jadi sekalian, ini ada sahabat. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menikahi wanita, tapi ini Masya Allah ya Rasulullah. Dia cantik. Dan juga dia hasad. Keluarga luar biasa. Tapi nggak bisa punya anak katanya. 3 kali ditanya. Rasulullah mengatakan, jangan diambil. Kalau tahu ya, artinya tahu bahwa dia memang infonya karena ada dunia mungkin ada penyakit dan sebagainya nggak bisa punya anak. Meskipun dia cantik, orang berada dan sebagainya. Ya, rawah Imam Abu Dawud. An-Ma'akil ibn Yasar qala ja'a rajulun. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan dzata hasabin wa jamal. Ya Rasulullah, saya mau menikahi wanita ya. Dzata hasabin wa jamalin. Ya, yang punya Masya Allah hasab. Hasab itu keluarga besar yang luar biasa. Wa jamal, kecintaan yang kecantikan yang luar biasa. Wa innaha la talidu, tapi enggak punya anak. Ya. Qala la. Tsumma atahu atsaniyah. Datang lagi kedua. Tanya lagi. Faqala Nabi, la, jangan dinikahi. Yang ketiga juga sama. Faqala Nabi, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umam. Arahannya Rasulullah, cari pasangan yang penyayang, yang punya adab, yang punya akhlak, enggak suka meremehkan suaminya.
ya kan? Dia selalu menghormati suaminya, ya kan? Itu al-wadud. Ada kecintaan, ada rahmat di situ, ya kan? Tapi juga al-walud yang punya anak banyak. Mungkin ibunya, keluarganya, semuanya punya anak-anak dan juga mungkin ada info bahwa dia memang tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Fa inni mukahum bikumul umam. Memang saya Rasulullah itu nanti berbangga, bangga dengan banyaknya umat ini dari kita semua. Ada sebuah hadis, nanti ada nabi yang nggak punya umat. Ada nabi yang mengiringi hanya 2 orang, ada yang 3 orang, ada yang banyak. Yang paling banyak itu dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Rasulullah ini, ya. Dan tandanya beda jemaah sekalian. Nanti bedanya apa umat Rasulullah dengan umat yang lain? Ada yang bisa jawab? Bedanya apa? Kumpul semua fil mahsyar. Tapi kelihatan, oh itu umat Rasulullah Muhammad, orang-orang Islam itu. Bedanya apa? Wajahnya bercahaya. Tangannya yang bercahaya. Kakinya, sebab apa? Kenapa bercahaya? Wajah. Itu hadis sahih. Makanya nanti sunnahnya dalam wudhu itu dilebihkan. Kalau membasuh tangan. Itu sahabat Abu Hurairah termasuk juga. Wajahnya sampai sini kalau wudhunya. Kakinya sampai betisnya. Ya. Itu namanya paket sempurna itu. Ya kan? Makanya wudhu itu harus hati-hati. Kenapa? Syaratnya sholat adalah wudhu. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya sah nggak? Kira-kira. Jangan sampai sikut ini nggak ikut basuh. Loh, ada kan ada ini nggak sampai. Lagi mata kaki. Itu kalau nggak ke basuh ya nggak sah. Ya. Nah ini penting juga ya bab itu ya. Nah ini kaitan dengan al-wadud. Urgensi keindahan dan kecantikan. Karena sekarang indah, cantik itu relatif ya. Tapi juga ada orang semuanya mengatakan ini cantik. Itu sepakat juga ada. Ya. Pakaiannya baik, semuanya baik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah. Ya. Mencintai yang indah-indah. Pakaian kita yang bagus-bagus juga. Makanya ada perintahnya Al-Qur'an itu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang bagus ketika sholat. Tuh. Ya. Ya sering kalau saya cerita ya di kampung-kampung itu kalau pas Jumatan, ya kan? Itu pakaian ya semi baru semua. Kenapa? Pakaian itu pakaian khusus Jumatan. Orang-orang kampung biasa pakai sarung. Hampir semuanya BHS. Yang di soft awal dari BHS semua itu. Ya. Ini keindahan. An Abdullah ibni Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibri. Enggak ada orang yang masuk surga bagi orang yang ada kesombongan dalam dirinya. Meskipun mithqal dzarrah sedikit pun. Biasanya kayak begini ini dia tidak punya keimanan. Ya kan? Karena ada hadis meskipun kita ya ibadahnya kurang, kalau ada keimanan itu ada syarat fil al-jannah. Qala rajulun, seorang laki-laki tanya, "Inna rajula ya Rasulullah yuhibbu ayyakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanah." Ya Rasulullah, ada seorang yang kepingin pakaiannya itu baik, kemudian juga sendalnya juga baik. Qala innallaha jamilan yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, Jamil. Ya. Yuhibbul jamal, mencintai sesuatu yang indah.
Al-kibru, orang yang sombong itu batul hak, menolak kebenaran. Dikasih pemahaman kaitan dengan kebenaran, ditolak. Wa ghamdun nas, meremehkan orang lain. Itu namanya sombong. Ya. Oh, Imam Muslim. Waktunya juga